Oke. Oke, selamat Ya. siang semuanya. Silakan dimulai Pak Martin. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ini saya coba jelaskan bisnis kedai kopi. Saya kasih tanda tanya di sini ya. Karena kan judulnya bisnis kedai kopi menguntungkan atau cuma senang-senang gitu. Nah, jadi saya akan mulai bahas sebetulnya ada rahasia apa sih di balik kedai kopi. Boleh di next. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Fatin Perdana. Lahir di Garut tanggal 2090. Kebetulan pengalaman kerja saya pernah di Jeko selama 6 tahun. Kebetulan di sana saya ngurusin untuk talent development. Suaranya agak kurang jelas ya. Bapak Fatin, iya Pak. Mohon maaf Pak, suaranya agak kresek-kresek ya Pak ya? Ini masih kesek-kesek. Masih Pak. Bentar saya cek Pak. Oke, bisa dicoba lagi. Tes. Nah, Sudah ya? Oke. Oke Pak, siap. Oke. Nah, kalau di sedikit cerita pengalaman, kalau di Jeko itu saya berfokus di talent development. Jadi satu departemen yang berfokus bagaimana caranya mengembangkan manusia atau SDM di dalam satu organisasi. Jadi di sana itu benar-benar jenjang karirnya itu diperhatikan. Jadi nggak nutup kemungkinan ya seorang barista itu bisa masuk ke dalam top manajemen melalui departemen training ini. Jadi benar-benar dilatih, terus manusia-manusianya benar-benar diarahkan untuk berorganisasi dengan baik. Tapi kalau di Telejur, itu saya sebagai store manager, ini lebih ke target sih, lebih ke target untuk jualan. Kalau untuk di filosofi kopi, kebetulan saya operation manager, sampai dengan saat ini saya masih menjabat di situ, dan kebetulan masih bekerja juga. Operation manager ini, saya kebetulan ngurusin kedai dari sebelum opening ya, jadi masih prepare sampai outletnya berjalan. Nah, sekarang udah ada 9 outlet atau 9 kedai di Indonesia. Nah, selain outlet juga saya ngurusin HO-nya juga. Jadi HO sama kedai. Gitu. Jadi lebih ngurusin ke operasionalnya bagaimana perusahaan ini berjalan dengan baik dari hari ke hari gitu. Nah, kalau di non F&B itu saya pernah di perbankan. Kebetulan di Hana Bank itu salah satu perusahaan Korea. Ya, di sana saya sebagai learning and development juga tugasnya sama talent development gitu ya. Jadi mengembangkan manusia dalam organisasi. Jadi basic saya sebetulnya adalah pengembangan sumber daya manusia gitu. Oke. Boleh di next. Nah, ini tren kedai kopi. Nah, sebetulnya gini, berdasarkan riset independen ya dari salah satu perusahaan swasta, jumlah kedai kopi di Indonesia hingga Agustus ya, ini data saya, maaf, sampai bulan Agustus 2019 karena pas mau pandemi itu ada mencapai 2.950 gerai. Itu yang tercatat. Terus meningkat hampir 3 kali lipat dibandingkan 2016 yang hanya 1.000. Ya, berarti naiknya 3 kali lipat. Nah, di sini teman-teman juga boleh lihat bagaimana pertumbuhan kedai kopi. Trennya itu sangat cepat sekali. Ya, berarti bisa menyimpulkan nih, bisnis kedai kopi 5 tahun ke depan akan seperti apa. Ya, kalau dalam waktu yang sangat singkat, dia bisa tumbuh 3 kali lipat. Nah, karena apa? Karena konsumsi untuk kopi domestik itu tumbuh 13,9%. Ya. Nah, masih ada peluang, kenapa? Karena konsumsi masih 1 kilogram per kapita. Jadi belum semua orang Indonesia itu konsumsi kopi. Jadi kalau teman-teman misalkan mau bisnis di kopi, ya 5 tahun ke depan bisnisnya masih sangat terbuka lebar, gitu ya.
nggak hanya di kota besar gitu, kalau di daerah-daerah juga kedai kopi mulai berjamuran dan mulai datang customer-customer baru yang mulai menikmati kopi sendiri. Ya misalkan kalau di perkotaan itu kedai kopi sekarang nggak cuma tempat buat ngopi, tapi teman-teman bisa ngerjain tugas di sana, meeting mungkin, ya maksudnya banyak hal yang bisa dilakukan di kedai kopi sekarang. Kalau dulu misalkan kayak cuman buat ngopi-ngopi aja, buat ngobrol, sekarang banyak hal yang bisa dilakukan di kedai kopi. Bahkan beberapa kedai kopi udah fasilitasin buat teman-teman main game, misalkan. Dengan wifi-nya yang kencang, terus colokan yang banyak, nyaman buat main game. Nah itu sih sebenarnya nggak cuman produk aja yang dijual sama kedai kopi, tapi banyak hal yang bisa dijual di sana gitu. Itu sih. Oke, boleh dilanjut. Nah, kenapa si kedai kopi ini bisa tumbuh dengan sangat pesat? Di sini saya kasih gambaran piramida ya. Nah, sebelum ke gambaran piramida, faktor pendorongnya apa? Salah satunya adalah media sosial. Nah, jadi dengan adanya media sosial, itu pertumbuhan atau informasi tentang dunia atau tentang industri itu sangat cepat. Contoh misalkan dulu, orang-orang kalau pengen dapat informasi, mereka harus baca koran, atau mereka harus nonton berita di TV, atau mereka harus dengerin radio. Nah, tapi sekarang, semua orang itu bisa dapat jutaan informasi dalam media sosial. Nah, jadi misalkan ada sesuatu yang viral, itu cepat banget masuknya ke dalam media sosial. Dan jutaan orang udah bisa tahu informasi itu. Ya, jadi peran media sosial dalam pertumbuhan kedai kopi itu sangat penting banget. Makanya banyak sekali akun-akun sosial media yang mulai membahas tentang interiornya, ada yang mulai bahas tentang produk yang dijual, gitu kan. Nah itulah akhirnya yang membuat customer tumbuh, membuat pengunjung tuh kayak pengen datang gitu. Ini tempatnya di mana sih? Oh, kok ini keren banget. Yang tadinya dia nggak mau datang, terus pas lihat di sosial media, ternyata bagus nih tempatnya, asik nih buat foto, misalkan, oh ternyata produknya keren gitu. Nah itu yang akan mendorong calon-calon customer baru untuk datang. Ya, gini selain sosial media, sebetulnya kita ada kebiasaan budaya nongkrong sambil ngopi gitu. Budaya nongkrong sambil ngopi ini memang udah ada dari zaman dulu gitu ya. Dari kakek saya juga kalau nongkrong sambil ngopi ya, walaupun kopinya masih di rumah. Nah, terus meningkatnya daya beli konsumen. Kenapa sih daya beli konsumen itu sekarang tinggi gitu? Karena tumbuhnya kelas menengah. Nah, gimana kelas menengah ini bisa tumbuh? Banyak sekarang profesi-profesi baru yang dijalankan oleh orang-orang milenial misalkan. Banyak orang juga yang dapat uang dari internet. Contohnya, teman-teman di sini misalkan punya akun Instagram, followersnya di atas 60.000 misalkan. Nah, itu akan menjadi sumber penghasilan baru. Misalkan dapat endorse, gitu ya, terus dapat undangan untuk datang, review produk. Nah, itu banyak orang yang akhirnya secara ekonomi tumbuh di kelas menengah. Dengan cara apa? Dengan cara mereka punya akun sosial media, dengan cara mereka punya YouTube channel, ya dengan dari situ mereka punya relasi yang sangat besar. Kalau dulu nih orang-orang yang punya kesempatan itu cuma artis yang masuk TV misalkan, mereka baru dapat kesempatan untuk dapat endorse gitu ya, untuk dapat iklan. Tapi sekarang enggak, kesempatan itu terbuka lebar buat banyak orang selama ya kan satu kontennya menarik, kan? Terus kedua dia konsisten, ya. Terus yang ketiga dia benar-benar memperhatikan kualitas sosial medianya gitu. Nah makanya masyarakat menengah ini mulai tumbuh. Terus banyak pekerjaan-pekerjaan part time yang bisa kalian kerjakan, desain misalkan, foto, video,
ya. Nah, itu yang akhirnya membuat masyarakat menengah itu tumbuh. Nah, ketika masyarakat menengah ini tumbuh, mereka butuh tempat untuk kayak meeting, butuh tempat untuk kerja lebih tenang, misalkan gitu ya. Nah, itu kedai kopi atau coffee shop adalah salah satu jawaban untuk mereka. Misalkan biasanya meeting di perkantoran, atau meeting dulu nyari tempat meeting susah deh gitu kan. Nah, tiba-tiba sekarang banyak kedai kopi yang bisa dikunjungin untuk meeting. Kayak gitu. Contohnya apa sih kedai kopi yang memfasilitasi orang untuk meeting gitu. Nah, tadi saya coba sebut brand, itu ada Starbucks misalkan. Apa sih sebetulnya yang dijual Starbucks ya? Dia jual meeting point gitu. Dia nyiapin colokan yang banyak, meja yang nyaman untuk kerja, AC yang dingin gitu. Itu salah satu poin yang mereka jual sebetulnya. Ya, selain produk kopi yang dia jual, tapi dia jual kenyamanan juga gitu. Terus jual apa ya? Hospitality lah. Hospitality yang dia jual gitu. Lebih kepada kenyamanan untuk konsumen. Nah, yang terakhir, banyak sekali kedai kopi sekarang yang RTD atau ready to drink. Ya, yang lebih terjangkau, banyak kedai-kedai kopi tugu gitu. Yang sekarang harganya yang tadi Pak Ade bilang itu sekitar 18.000 gitu ya, 20.000, itu banyak banget kedai-kedai kopi yang mulai bermunculan gitu dengan harga-harga yang sangat murah. Nah, ketika kedai kopi ini banyak bermunculan, akhirnya timbul di masyarakat kayak pengen coba gitu. Nah, jadi yang tumbuh itu sebetulnya masyarakat atau menengah. Jadi ini yang menengah melebar. Kenapa? Karena kedai-kedai kopinya mudah diakses dan orang-orang ini cenderung pengen coba sesuatu yang baru. Nah, makanya ketika kedai kopi kecil-kecil ini datang ke wilayah pemukiman, itu peluang untuk jadi rame cukup tinggi gitu ya, karena akses yang lebih mudah. Kalau dulu misalkan saya mau ngopi ke Starbucks, oh jauh, misalkan harus ke Sudirman, oh saya jauh nih harus ke daerah Jakarta Pusat. Tapi sekarang karena banyaknya kedai kopi yang buka, itu bisa sangat terjangkau dari rumah. Seperti itu. Oke, boleh dilanjut. Nah, ngomong-ngomong soal kedai kopinya sendiri, jadi sebelum teman-teman buka bisnisnya, atau misalkan udah ada ide bisnis, teman-teman harus lengkapin dulu nih idenya harus dijaga gitu. Jangan sampai nanti bisnisnya udah buka dicuri orang gitu. Nah, ini banyak terjadi ya di dalam industri kedai kopi hari ini. Jadi yang bikinnya siapa, terus yang daftarinnya siapa. Itu banyak banget kejadian seperti itu. Nah, makanya di sini ada yang namanya intellectual property atau IP. Ya, kalau di Indonesia disebut dengan HAKI ya. Jadi hak kekayaan intelektual, atau yang bisa disebut dengan HAKI adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia. Jadi sebuah ide yang dipatenkan. Sama seperti tadi Pak Adi bilang, logo itu penting. Nama brandnya juga penting gitu. Nah, sebelum itu dipublish, nah teman-teman alangkah baiknya ini didaftarkan dulu. Ya, nama brandnya apa, logonya akan berbentuk seperti apa, terus fontnya akan seperti apa. Ini penting banget didaftarin. Kenapa? Karena di masa depan, kalau misalnya teman-teman mau melakukan ekspansi gitu ya, mau maju ke investor, atau kalian mau maju ke VC gitu, perusahaannya ingin jadi besar, atau perusahaannya ingin di franchise, ini sangat penting banget. Mereka pasti tanya legalitas atas perusahaan yang teman-teman bikin. Itu contohnya, beberapa waktu lalu sempat ada kasus tentang ayam geprek misalkan, tentang penamaan. Nah, itu juga ketika brandnya sudah besar, akhirnya bingung gitu kan. Sebenarnya ini haknya punya siapa gitu. Nah, sebelum jauh ke sana,
saya bisa kasih saran sama teman-teman mulai dari sekarang, oh saya punya ide nih, misalkan bikin kedai kopi ABC gitu. Nah, itu mulai didaftarkan tuh nama kedai kopi ABC-nya. Dengan logonya akan seperti apa, sama perizinan yang lainnya. Terus kalau misalkan nanti kongsi sama teman-teman, misalkan ada 5 orang teman gitu, tapi hak kedai kopi ABC-nya itu punya kalian. Itu ya sebagai pendiri atau penemu idenya. Jadi suatu hari ketika terjadi pecah kongsi misalkan ya, ini tidak bisa diambil oleh pihak-pihak lain. Karena ini hasil pemikiran sendiri. Seperti itu. Ya. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki IP, gitu kan, IP ini bisa sangat luas, bisa melakukan kolaborasi. Nah, di sini asiknya berbisnis kedai kopi. Ya, ketika teman-teman IP-nya sudah diakuin misalkan. Kayak tadi kedai kopi ABC. Nah, kedai kopi ABC adalah kedai kopi yang dicetuskan oleh teman-teman, gitu kan, akan melakukan kolaborasi. Itu possible banget. Tapi ketika misalkan kedai kopi ABC ini belum ada IP-nya, ya itu ketika melakukan kolaborasi bisa aja idenya teman-teman diambil sama pihak lain gitu. Karena di sini adalah kolaborasi proses bekerja sama untuk menyamakan visi terhadap satu gagasan gitu ya, menuju visi bersama. Jadi kolaborasi ini di zaman sekarang ini sangat lumrah dilakukan. Ya, dari satu brand dengan brand lain melakukan kolaborasi yang akhirnya akan menjadi sebuah produk kolaborasi. Tapi sama-sama dua-duanya ini harus punya IP, harus punya harus punya ide, sama-sama ide yang kuat. Dua-duanya harus punya identitas yang kuat. Itu jangan sampai satu identitas kemakan sama identitas yang lain. Identitas ini penting banget ya. Misalkan satu hari teman-teman didatengin sama investor gitu ya, mereka akan suntik dana seperti tadi Pak Ade bilang gitu. Bisnis kalian mau sebesar apa? Nah, ketika kalian tidak siap dengan IP-nya, maka IP itu bisa saja diambil sama orang lain, kemudian orang lain yang mendapatkan invest itu. Ya. Oke. Produk turunan dari kolaborasi adalah co-branding. Kita sebutnya dengan co-branding atau kolaborasi antar brand yang menghasilkan produk baru. Mengkombinasikan ciri khas dari masing-masing brand tersebut untuk memperkenalkan produk ataupun brand mereka kepada target konsumen lainnya. Ya. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini adalah contoh brand kolaborasi. Ya, ketika teman-teman punya IP, misalkan di sini saya ada satu jenis kopi dengan susu Regal, es kopi susu Regal. Ini dua item yang berbeda. Kopi dicampur sama Regal. Ya, ini masih kolaborasi, masih dalam satu area yang sama. Yang biasa dilakukan orang-orang gitu ya, minum kopi, pairing dengan coklat, dengan pisang goreng gitu ya, dengan biskuit. Ini yang lumrah. Yang kedua, di sini ada es kopi susu kecap bango. Wah, ini lebih gila lagi nih. Ya, sebuah produk minuman dikombinasikan dengan kecap, di mana kecap ini adalah bahan baku makanan. Tapi bisa terjadi kolaborasi dan viral. Kenapa? Karena dua brand punya IP yang sangat kuat. Ya, jadi menciptakan sebuah produk baru, menciptakan sebuah pasar baru, menciptakan sebuah ide bisnis baru. Ya, yang ketiga, di sini ada filosofi kopi sama elemen bike. Kedai kopi sama sepeda. Ini jauh banget kan? Tidak satu lain lagi, tapi di pasar pada waktu itu sepeda ini bisa terjual ribuan. Karena ada dua IP yang sangat kuat, elemen bike dan filosofi kopi. Ya, jadi dua IP ini bekerja sama menghasilkan sebuah produk baru yaitu sepeda. Di sini ada tulisannya adalah filosofi kopi mengayu. Dua jenis customer yang suka olahraga
dan customer yang suka ngopi digabung jadi satu. Akhirnya dapat pasar baru. Orang-orang habis sepedahan, nongkrongnya ke kedai kopi. Kayak gitu. Itu menciptakan pasar baru. Dan kolaborasi ini possible banget dilakukan sama teman-teman. Misalkan kayak tadi ya, kedai kopi ABC kolaborasi dengan hijab misalkan. Bisa nggak? Oh, bisa banget. Possible nggak? Possible banget. Tapi masing-masing harus punya identitasnya dulu. Punya masa, ya, punya nama baik. Bisa nggak? Bisa banget. Jadi nanti kedai kopi ABC-nya itu bisa dipakai di kerudung. Misalkan warna kerudungnya warna cappuccino gitu namanya. Kerudungnya warnanya kalau hitam, terus kita sebut dengan kerudung americano. Kerudungnya kerudung latte gitu. Itu bisa banget. Atau kerudungnya nanti dijual di kedai kopi ABC-nya. Ketika ada customer datang ke kedai, itu ada display tuh, display hijab gitu ya, yang bekerja sama. Nah, itu bisa dilakukan ketika teman-teman mempunyai IP yang sangat kuat gitu di sini. Nah, kenapa IP ini sangat dibutuhkan, sangat penting, harus dijagain, karena nggak nutup kemungkinan teman-teman semua di masa depan brandnya akan semakin besar. Ya, kita nggak pernah tahu brand yang kita buat, ide yang kita buat hari ini, oh mungkin nggak berharga, tapi ternyata 5 tahun kemudian ide ini menjadi besar. Nah, ketika besar, kita nggak pernah jagain nih idenya, kita nggak pernah jagain gagasannya, akhirnya direbut sama orang lain. Nah, makanya sebelum tadi masuk ke dalam bisnis plan, ada baiknya teman-teman melakukan riset dulu, brand apa yang mau dibikin, gitu ya. Namanya mau apa, jangan sama dengan yang lain. Logonya mau seperti apa, gitu. Target pasarnya mau kemana. Karena kan ketika nanti udah besar, akan sangat mudah banget, misalkan teman-teman butuh modal nih, untuk ekspansi, untuk menambah cabang. Nah, ketika IP-nya udah kuat, terus laporan keuangannya bagus, produk yang terjual juga banyak, itu akan banyak banget orang-orang yang mau melakukan investasi di bisnisnya teman-teman gitu. Ya, jadi bisnis kedai kopi ini bisa juga sangat menguntungkan banget gitu ya kalau teman-teman juga bisa kelolanya. Bagaimana cara mengelolanya? Kelolanya itu bukan berarti dengan sebuah sistem yang sangat hebat, enggak juga gitu. Jadi sebuah sistem itu dibentuk sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Yang harus dibentuknya siapa? Yang harus dibentuknya adalah manusianya itu sendiri. Ya, bagaimana sebuah perusahaan atau sebuah brand itu memberikan kepercayaan lebih terhadap karyawannya untuk eksplor diri. Tadi Pak Ade juga udah jelaskan gitu ya. Jadi manusianya yang harus dikembangkan gitu. Manusianya yang harus dilatih, manusianya yang harus diberi wawasan yang lebih luas. Bagaimana sih cara mengelola suatu company? Gitu. Bagaimana sih caranya seorang manusia mengelola sebuah kedai kopi? Ilmu apa saja yang harus mereka tahu? Itu sih yang sebetulnya harus dipupuk ke dalam sebuah organisasi. Gitu. Tapi kalau sistem itu berkembang aja, berkembang sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Tapi manusianya lah yang harus dikembangkan terus-menerus. Yang pada akhirnya ketika manusianya udah kuat, brand-nya juga akan ikut kuat. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih dari saya, itu aja sih.